وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna al-wara' waj'alna minal muttaqin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir dan kita masih di masalah as-sukut an tafsirin ghairil ma'lum. Yaitu diam terhadap penafsiran yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Tentu ilmu itu adalah pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarang, kita ini dilarang untuk bertazayyun, menghias sesuatu, menghias diri, menampakkan diri kepada orang yang mana kita tidak ada tentang itu. Kita menampakkan kepada orang kita berilmu padahal kita nggak punya ilmu. Maka berhati-hati yang seperti ini. Kita menampakkan kepada orang mengikuti sunnah padahal sebenarnya kita nggak suka sama sunnah Nabi. Ya. Jangan sampai nanti Allah permalukan diri kita karena kita menampakkan kepada orang-orang sesuatu yang sebenarnya tidak kita miliki. Misalnya dalam tradisi aja, ketika antum melihat teman antum memakai baju yang luar biasa bagusnya, tapi ternyata itu pinjaman. Dan ketika dia memakai baju itu, dia pamerkan ke teman-temannya, termasuk kita, dipamerkan oleh dia. Wah, bangga dengan bajunya. Atau yang meminjam motor, ya, motor cowok misalnya, ya. Padahal itu bukan miliknya, tapi dia merasa bangga dengan itu. Ini dia bertazayyun bima laisa fihi, yaitu berhias diri dengan hal yang dia tuh nggak punya akan hal itu. Lebih-lebih dalam masalah ilmu agama. Kita amalkan sunnah ya, kita tampakkan yang zahir bagus ya. Tetapi ketika kita mengatakan tentang ilmu, tentang sunnah, padahal kita tuh nggak punya ilmu tentangnya, naudzubillah. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di sini ada awali kajian tafsir Ibnu Katsir ini dengan tazkiyatun nufus sedikit ya, peringatan buat diri kita masing-masing. Ada orang-orang yang memang mereka menghias diri dengan zahir, menghias diri dengan zahir kekhusyuan, zahir keberagamaan, zahir suka ibadah, zahir ilmu, dan seterusnya. Ya, ada orang-orang yang memang mereka menzahirkan kekhusyuan. Kalau di depan manusia aja khusyuk salatnya luar biasa. Kalau di depan manusia bacaannya bagus, diperbagus. Tetapi ketika kembali kepada Allah dalam kesendiriannya, dia nggak khusyuk. Kita sholat di depan umum, jadi imam misalnya, atau jadi makmum di samping orang-orang banyak, kita khusyuk gitu. Tetapi ketika sholat sendiri, boro-boro khusyuk, cepet-cepetan. Baik. Juga menampilkan di depan orang itu orang yang beragama, agamis, bagus kalamnya, bagus.
tapi ketika kembali ke keluarga depan istri kasar omongannya. Juga tentang menzahirkan ilmu. Depan umat kita menampilkan kita ini suka akan ilmu, cinta akan ilmu. Tetapi ketika di rumah boro-boro kita mau baca kitab, boro-boro kita mau dengar apa. Nah, naudzubillah. Jadi menzahirkan ke manusia, menampilkan buat manusia keluar biasaan kebaikan. Tetapi untuk Allah malah kita berikan yang terburuk, naudzubillah. Ini orang kayak gini nih bakal dibeberin nih aibnya oleh Allah kelak. Ya. Makanya sebagian sahabat mengatakan ini ada kaitannya dengan pembahasan kita. Sebagian sahabat berkata, "A'udzu billahi min khusyu'in nifaq." A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Saya berlindung kepada Allah dari kekhusyuannya orang munafik. Kemudian dikatakan, seperti apa khusyuknya orang munafik? Jawabnya para sahabat, antara al-jasada khashi'an wal qalbu ghairu khashi'. Kamu melihat jasad itu khusyuk, tetapi hatinya enggak khusyuk. Yang khusyuk. Antum yang khusyuk, bangun. Antara al-jasada khashi'an wal qalbu ghairu khashi'. Itu kekhusyukannya orang munafik. Jasadnya antum lihat khusyuk, tapi qalbunya kosong. Qalbunya itu mencari pandangan manusia. Alhamdulillah. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in, wa asasun nifaqi wa asluhu huwa at-tazayyunu lin-nasi bima laysa fil batin minal iman. Asasnya kemunafikan dan asalnya kemunafikan adalah bertazayun, berhias diri di depan manusia dengan hal yang tidak kita punya di batin kita dari keimanan. Itu menampilkan keimanan di depan orang padahal kita enggak punya itu. Menampilkan ilmu di depan orang padahal sebenarnya kita enggak punya ilmu itu. Ini terutama yang kita yang masih muda, ya, yang masih tergesa-gesa. Nauzubillah. Tazkiyatun nufus. Nah, ini kaitannya apa dengan pembahasan kita di Tafsirul Katsir ini? Oh, kaitannya besar banget. Karena ini berkaitan dengan diam ketika tidak tahu. Orang-orang yang ada dalam batinnya kemunafikan, dia menzahirkan sesuatu ilmu besar gitu kan, berfatwa padahal dia sendiri enggak ngerti. Tapi supaya orang-orang itu menganggapnya begini begitu, menganggapnya tinggi martabatnya, maka dia berfatwa. Ngomong tentang sesuatu yang sebenarnya dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Banyak orang munafik yang seperti itu, mencari pujian manusia. Baik, kita baca dari Ibnu Katsir. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة يعني السلمانية عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وروى الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. Bisa dibaca Mas Ari? Ya, betul. Tolong. Ini pegang. Allah itu meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al-Musayyab. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbicara tentang Al-Quran kecuali yang memang ia mengetahui ilmunya. Ayub, Ibnu Aun, dan Hisam ad-Dustawai meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Ia berkata, aku bertanya kepada Abu Ubaidah yakni As-Salmani tentang sebuah ayat Al-Quran. Maka ia berkata, orang-orang yang mengetahui tentang apa Al-Quran diturunkan telah tiada. Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaknya engkau senantiasa menetapi kebenaran. Dari Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Masruq, ia berkata, berhati-hatilah berbicara tentang takfir karena itu adalah riwayat dari Allah. Baik. Di sini Al-Laits
dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab. Diceritakan Sa'id bin Musayyab ini tabi'in. Annahu la yatakallam, bahwa dia tidak berkata illa fil ma'lumi minal Qur'an, kecuali terhadap al-ma'lum yang diketahui dari Al-Qur'an. Sa'id bin Al-Musayyab tidak akan berbicara kecuali hal yang dia ketahui dari Al-Qur'an. Kalau misalnya dia nggak tahu, nggak bakal dia berbicara. Itu tabi'i. Ya, ini yang perlu kita contoh. Kemudian Ayub di sini Ayub As-Sakhtiyani, wa Ibnu Aun, Hisham dari Muhammad bin Sirin. Sa'altu Abidah yani As-Salmani. Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani an ayatin minal Qur'an, tentang suatu ayat dari Al-Qur'an. Faqal, maka berkata As-Salmani, dhahaba alladhina kanu ya'lamuna fima unzila al-Qur'an. Apa maksudnya? Dhahaba, telah pergi. Siapa yang telah pergi? Alladzina kanu ya'lamuna fima unzila al-Qur'an. Telah pergi orang-orang yang mereka dahulu ya'lamun, mengetahui fima unzila al-Qur'an. Fima di sini artinya bukan di, tapi tentang apa Al-Qur'an diturunkan. Telah wafat orang-orang, yaitu para sahabat, yang mana orang-orang yang wafat ini mereka tuh tahu Al-Qur'an ini ngomongin tentang apa, ayat ini ngomongin tentang apa, tahu, tapi mereka telah wafat. Maka pesannya As-Salmani kepada Ibnu Sirin, fattaqillah, takutlah kamu kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah, wa 'alaika bis-sadad, dan hendaklah wajib atas kamu untuk mantap tepat dalam kebenaran. Itu pesannya kepada Ibnu Sirin. Kemudian dikatakan Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Masruq berkata, ittaqut tafsir. Ittaqut tafsir di sini, berhati-hatilah kalian ketika berbicara tentang tafsir. Ya. Jangan pendapat semata. Beralihlah ke kitab-kitab tafsir. Ya. Bagi yang suka misalnya Al-Qur'an, jangan hanya membaca terjemahan. Hati-hati gitu kan. Kenapa? Karena membaca terjemahan belum sangat tidak cukup. Mungkin ya secara global banyak ayat yang bisa dipahami, namun potensi salah pahamnya itu juga ada. Melainkan kembali ke kitab-kitab tafsir. Tapi kalau Anda baca kitab tafsir ini berat, ini tafsir Ibnu Katsir ini bukan ringan. Coba antum baca sendiri. Ya, sebenarnya tergantung intelektual masing-masing. Tapi keumuman manusia, awam manusia itu bakal mengatakan ini berat. Makanya itulah karena beratnya harusnya banyak dari dai mengkaji tafsir. Maksudnya bukan hanya majelis ini, banyak majelis di Cilangkap juga. Tapi maksudnya gini, dai yang mereka sudah hafal sebagian Al-Qur'an atau semua Al-Qur'an, itu hendaklah dia mentarbiyah kaum muslimin menuju ke tafsir Al-Qur'an. Iya. Begitu. Ya, dekatkan kaum muslimin kepada Al-Qur'an dengan tafsirnya. Berhati-hatilah kalian dalam berbicara tentang tafsir. Rujuklah kitab-kitab tafsir, terutama yang berkaitan dengan tafsiran para sahabat dan tabi'in. Kenapa kok kita disuruh berhati-hati? Fa innama huwa ar-riwayatu 'anillah. Sesungguhnya tafsir itu seperti meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang kita bicarakan adalah kalam Allah. Gitu kan? Sekali kita malah menyesatkan orang dengan kalam Allah, itu dosanya lebih besar. Karena itu sama aja dengan tidak menunaikan, sama dengan mengatakan ini adalah yang Allah inginkan dari makna, padahal justru bertentangan dengan yang Allah inginkan. Antum kalau mau jadi raja, punya anak buah, antum sampaikan sesuatu, tolong sampaikan ke rakyat begini. Terus anak buahnya yang antum ini memahami justru sebaliknya. Kalau disampaikan kepada orang-orang tersesat.
Kita nyuruhnya begini A, tapi orang-orang masyarakat malah mereka melakukan B. Tentu saja kita marah. Dan lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini dengan kalamnya, tapi kemudian dai yang menafsirkannya malah menafsirkan jauh dari apa yang Allah inginkan. Maka pasti ini dosa yang besar ini. Lebih-lebih dia tampil di muka umum, lebih-lebih tampil di banyak occasion, banyak event, maka semakin hancur umat. Kalau misalnya dai-dai tafsirnya seperti ini. Innaudzubillah. Oke. Kita baca dari Ibnu Katsir. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن الصحابة وأئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. Rahu Ahmad. Tolong dibaca sekali, Fadhil. Asar-asar yang sahih dan yang semisalnya dari para sahabat dan imam-imam salaf menunjukkan keengganan mereka berbicara tentang tafsir Al-Quran yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Adapun barang siapa yang berbicara tentang apa yang ia mengetahui ilmunya, baik secara bahasa maupun syar'i, maka tidak ada halangan baginya. Oleh karena itulah diriwayatkan dari mereka dan juga selainnya tentang tafsir Al-Quran. Hal ini tidaklah bertentangan, karena mereka berbicara tentang apa yang mereka memiliki ilmu tentangnya dan diam terhadap perkara yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan ini wajib bagi setiap orang, sebagaimana ia wajib diam dalam perkara yang ia tidak mengetahui ilmunya. Demikian pula ia wajib menyampaikan perkara yang ditanyakan kepadanya, sedang ia memiliki ilmu tentangnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Quran Surat Ali Imran ayat 187. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan, yang maknanya barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya pada hari kiamat ia akan dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Di paragraf terakhir kemudian yang kita baca insyaallah, fahadhil atharus sahihatu, athar-athar yang sahih ini yang sudah kita pelajari pada hari ini dan lusa kemarin, wa ma syakalaha, dan apa yang semisalnya, anis sahabati wa aimati salaf, dari para sahabat dan para imam salaf dari kalangan tabi'in, mahmulatun ala taharrujihim, yaitu ditunjukkan dengannya taharrujihim. Taharruj di sini maknanya sakit, keengganan, ketidaksukaan, ya, kemohan. Anil kalami fit tafsiri, keengganan berbicara tentang tafsir. Bima la ilma lahum fi, berbicara tentang tafsir yang mereka itu tidak punya ilmunya. Ya. Dan betapa banyaknya orang sekarang berbicara giliran ngaji nggak pernah gitu kan, atau ngaji bolong-bolong, tapi giliran berbicara tentang Al-Quran bisa dia, luar biasa. Maksudnya bisa di sini, kok dia berbicara gitu loh, nggak tahu apa-apa padahal. Betapa banyak orang seperti ini. Kemudian ujungnya apa? Menurut saya, Allah musta'an, menurut saya. mana tafsir apa yang dia lihat gitu kan. Orang kalau mau bicara tentang ayat Allah, dia harus punya pegangan kitab tafsir apa gitu loh. Dan bahkan nggak semua kita tafsir kemudian kita telan bulat-bulat semua faedah di dalamnya, karena bisa jadi salah. Kan kitab tafsir kitab manusia gitu. Baik. Kemudian
mahmulatun ala taharrujihim 'anil kalami fi tafsir bima la ilma lahum fi. Fa amma man takallama, adapun orang-orang yang bicara bima ya'lamu, dengan apa yang orang itu ketahui, min dzalika, dari tafsir itu, lughatan wa syar'an, baik penafsiran secara bahasa maupun penafsiran secara syar'i, fala haraja fi, maka mboten nopo-nopo, enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Kenapa enggak apa-apa? Karena paham, punya ilmunya. Ya. Walihadza ruwiya an haula'i wa ghairihim aqwalun fi tafsir. Oleh karena itu teriwayatkanlah dari mereka, yaitu sahabat dan tabi'in dan selainnya. Apa yang teriwayatkan? Aqwalun fi tafsir, banyak dari perkataan-perkataan berkaitan dengan tafsir. Ini tafsirnya ini, Ibnu Jarir At-Tabari berkata begini, Qatadah berkata begini, Ibnu Abbas berkata begitu, Ibnu Mas'ud berkata begini, kemudian Ikrimah berkata begitu, Atha dan seterusnya. Wala munafat, dan tidak ada penafian tentangnya, tidak ada pelarangan. Kenapa? Li'annahum takallamu fima 'alimuhu, karena mereka bicara terhadap hal yang mereka ketahui. Jadi takallamu fima 'alimuhu wa sakatu 'amma jahilu. Mereka baru bicara atas hal yang mereka tahu, dan mereka diam akan hal yang mereka enggak ngerti, enggak tahu. Nah, gitu kan? Wa hadza huwal wajibu 'ala kulli ahad. Dan inilah yang wajib atas setiap insan. Yaitu apa? Baru ngomong pas ngerti. Kalau enggak ngerti ya menengok, gitu kan? Diam. Fa innahu kama yajibu sukutu amma la ilma lahu. Sesungguhnya sebagaimana wajib diam terhadap apa yang enggak punya ilmunya, fakadzalika yajibul qawlu fima su'ila anhu mimma ya'lamu. Nah, jadi gini, selaras dengan wajibnya kita diam kalau misalnya kita enggak tahu, selaras dengan itu maka wajib pula kita berbicara kalau misalnya kita ditanya tentang hal yang kita tahu. Jangan malah disembunyiin, gitu loh. Kalau sampean punya ilmunya terus ditanya, umat membutuhkan jawaban sampean, jawab. Ya. Tapi kalau sampean nggak punya ilmunya, ya jangan jawab. Kecuali kalau sampean cari jawabannya, baru kemudian ketemu, maka sebarkan. Gitu. Jadi keadaan kita itu, imma kita mengetahui, imma kita tidak. Imma kita alim, imma kita jahil. Kalau kita jahil, ditanya nggak ditanya, diam. Nggak usah jawab apa-apa. Ditanya atau nggak ditanya? Apalagi nggak ditanya, nggak ditanya tapi ngomong. Padahal nggak ngerti, ini parah. Kalau misalnya keadaan kita alim, ketika ditanya maka harus menjawab. Ketika nggak ditanya tapi umat membutuhkan, maka juga sebarkan, gitu loh. Jadi ima ini, alim atau jahil. Ya sekarang kalau antum berilmu, tahu hukumnya, sampaikan ke orang-orang. Kalau nggak tahu, diam. Atau cari tahu, ya. Nah, kita enggak boleh menutup ilmu. Liqauli ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah." Agar kalian ya menjelaskannya kepada manusia, menerangkan isi kitab ini kepada manusia. Butuh enggak sekarang umat ini? Butuh enggak umat ini akan memahami kitab Allah? Sangat-sangat butuh. Bahkan bisa jadi lebih butuh dari kakek nenek kita ketika itu. Kenapa? Karena zaman sekarang luar biasa fitnahnya. Butuh kita Al-Quran. Dan wala taktumunahu, dan janganlah kalian menyembunyikan fawaid dari Al-Quran. Udah belajar, ya ajarin orang. Jangan malah diem aja. Umat butuh, orang makin banyak, birth rate semakin meninggi, perempuan semakin banyak, kejahatan merajalela, kebodohan semakin menjangkiti manusia. Kalau misalnya dai-nya pada diem aja, nunggu panggilan aja, wah, yes. Gimana? Padahal sekitarnya, tetangga-tetangga kita juga butuh. Tapi tentu dengan proses masing-masing, ya. Walima jaa fil haditsil ladzi ruwiya min turuq, dan juga berdasarkan hadis yang datang dari beberapa jalur, man suila an ilmin fakatamah, barang siapa yang suila,
ditanya an ilmin, tentang suatu ilmu apapun. Tapi ini maksudnya ilmu syar'i ya. Apa sih bos hukumnya ini? Ditanya. Fakatamah, dia tahu jawabannya tapi dia sembunyikan. Oh, saya nggak tahu, afwan. Padahal dia tahu. Uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Maka dia bakal diapain? Dia bakal dibelenggu di hari kiamat dengan belenggu-belenggu dari neraka. Nauzubillah. Afwan, dengan belenggu-belenggu dari api. Ya. Belenggu-belenggu dari api. Ya, terlilit dengan api. Nauzubillah. Itu bagi siapa? Orang ngerti tapi dia malah nggak ngomong. Pura-pura nggak tahu. Kecuali Allah musta'an, kalau misalnya dia ngerti dan dia pikir kalau saya ngomong maka saya akan dibunuh misalnya. Nah, ini beda lagi. Maka diam lebih baik, gitu kan. Ya, baik. Kita cukup sampai sini. Cukup sampai sini insyaallah. Insyaallah besok kita lanjutkan kuliahnya. Tafsir Al-Azhar dan usul tafsir. Alhamdulillah. Ya, bentar lagi kita ini akan mulai Al-Fatihah. Tapi masih lama ini. Bentar lagi tapi masih lama. Masih ada 1 halaman setengah. Kira-kira 4 pertemuan lagi. Ya 4 pertemuan lagi ya paling 2 minggu lagi lah. Masih lama berarti. Ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.